Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Sagita Imaniar, dosen D3 Kebidanan Fikes Untas. Saya sebagai pengampu mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan anatomi panggul wanita. Anatomi panggul wanita ini merupakan salah satu kompetensi yang penting dicapai oleh mahasiswa kebidanan untuk mengukur dan memastikan seorang wanita bisa bersalin secara spontan atau tidak. Dalam praktikum kompetensi anatomi panggul wanita ini, mahasiswa diharuskan dapat menunjukkan dan menjelaskan bagian-bagian panggul. Bagian-bagian panggul tersebut terdiri dari bagian tulang panggul, bagian lunak panggul, kemudian bidang panggul, diameter panggul, pengukuran klinis panggul, dan klasifikasi dari jenis-jenis panggul. Di dalam kompetensi anatomi panggul wanita ini, praktek anatomi panggul wanita ini, mahasiswa dituntut untuk mampu menunjukkan dan menjelaskan tentang panggul wanita yang meliputi tulang panggul, bagian lunak panggul, kemudian bidang panggul, diameter pelvis, kemudian pengukuran klinis diameter pelvis, dan klasifikasi dari macam-macam panggul. Tulang panggul terdiri dari 3 bagian. 2 os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae terbagi dari 3 bagian, tulang ilium, ischium, dan pubis. Ilium merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Bagian atas merupakan pinggir tulang yang tebal yang disebut dengan crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior, superior, dan spina iliaca posterior superior. Sedikit di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang lagi, yaitu spina iliaca anterior inferior. Sedangkan sebelah bawah spina ischiadica iliaca posterior superior, yaitu spina iliaca posterior inferior. Pada spina ischiadica inferior posterior terdapat tekik yang disebut dengan incisura ischiadica major. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea illuminata major pada os ilium yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica minor. Pinggir bawah os ischium sangat tebal dan merupakan penopang berat badan saat duduk, yaitu tuber ischiadicum. Kemudian os pubis terletak di bawah dan di depan dari os ilium. Dengan os ischium, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam panggul yang disebut dengan foramen obturatorium. Tangkai os pubis yang berhubungan dengan os ilium disebut dengan ramus superior osis pubis. Ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis atau sudut segitiga. Kedua os coxae bersatu dengan os sacrum membentuk articulatio sacroiliaca, dan antara kedua tulang innominata bersatu di simphysis pubis. Dari permukaan belakang os sacrum ke ilium disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior, dan dari permukaan depan os sacrum ke os ilium disebut ligamentum sacroiliaca anterior, ligamentum iliombalis. Dari os sacrum ke spina ischiadica disebut ligamentum sacrospinosum, dan di sacrotuber ischiadicum disebut ligamentum sacrotuberosum. Os sacrum berbentuk segitiga yang melebar ke atas dan meruncing ke bawah. Os sacrum terletak sebelah belakang antara kedua tulang
linea innominata. Tulang ini terdiri dari 5 ruas tulang senyawa. Permukaan depannya cekung dari atas ke bawah maupun dari samping ke samping. Kiri kanan dari garis tengah nampak 5 buah yang disebut dengan foramina sacralis anterior. Lubang ini dilalui urat-urat saraf yang nanti akan membentuk plexus sacralis dari pembuluh darah kecil. Ini akan tertekan pada saat kepala turun ke dalam rongga panggul. Di garis depan dari os sacrum terdapat cuat-cuat duri yang disebut dengan crista iliaca. Ke atas os sacrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang dari yang mengadakan perhubungan menonjol ke depan dan disebut dengan promontorium. Ke samping os sacrum berhubungan dengan kedua tulang innominata dengan perantar articulatio sacroiliaca dan ke bawah dengan os coccygeus. Berbentuk segitiga dan terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Pada persalinan, ujung os coccygeus ini dapat ditolak sedikit ke belakang sehingga ukuran pintu bawah panggul akan menjadi besar. Lunak panggul. Bagian lunak dari panggul terdiri dari otot-otot dan ligamentum yang disebut dengan diafragma pelvis. Jadi diafragma pelvis ini dari dalam keluar terdiri dari pars musculus levator ani yang terdiri dari musculus pubococcygeus, musculus pubococcygeus, kemudian musculoiliococcygeus dan musculus coccygeus ditambah dengan pars membranae yaitu diafragma urogenital. Tulang panggul bersatu di daerah anterior dengan symphysis pubis. Symphysis pubis ini terdiri dari jaringan fibrin, ligamentum pubis superior dan inferior. Ligamentum latum merupakan ligamentum arcuata dari tulang pubis. Tulang panggul di daerah posterior merupakan gabungan antara os sacrum dan os ilium. Ya, di bagian ini. Kemudian untuk membentuk ligamentum sacroiliaca. Ligamentum pelvic ini memiliki mobilitas yang terbatas. Namun selama kehamilan, ligamentum ini akan berelaksasi saat usia kehamilan aterem dan berperan pada saat proses persalinan. Demikian penjelasan tentang anatomi panggul, khususnya tentang tulang panggul. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mahasiswa semua. Tentunya banyak kekurangan, dimaksimalkan nanti pada saat